Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 Februari. Terjadi kebakaran pada sebuah rumah tapak berantai 4 di distrik Fengyuan, kota Taichung pada dini hari ini. Petugas damkar menggunakan truk tangga udara untuk mengevakuasi 7 orang yang terjebak di tengah kobaran api dan 3 diantaranya segera dilarikan ke rumah sakit. Penyebab kebakaran masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Asap membumbung tinggi dari lantai 1 bangunan, 7 orang terjebak di lantai 2 dan 3. Petugas damkar yang tiba di lokasi melihat beberapa orang mengulurkan tangan untuk mencari pertolongan. Pemadam kebakaran menggunakan tangga dan truk tangga untuk menghancurkan jendela besi dan menyelamatkan 2 orang yang terjebak di lantai 2 dan 5 lainnya di lantai 3. 3 orang yang tersedak asap dan mengalami luka bakar dikirim ke rumah sakit. Di antaranya seorang wanita 48 tahun menderita luka bakar tingkat 2 pada 15% tubuhnya dan luka bakar tingkat 1 pada 75% tubuhnya. Kebakaran terjadi tanggal 27 sekitar pukul 3 subuh di sebuah rumah tampak berlantai 4 di distrik Fengyuan, Taichung. 到最后闻到一个臭的味道哈，我说这样就不一样了，弄是那机械保养的油啦。 Petugas damkar menyampaikan setibanya di lokasi lantai pertama sudah dipenuhi asap dan tumpukan barang mempersulit upaya penyelamatan. 然后3楼部分我们也有那个引梯车，也有升梯将那个外面的窗户破坏掉，哦，然后该5名的话。 就是都从那个我们得以让我们消防队进入。 Petugas kemudian menemukan bahwa lantai 1 dan 2 gedung dilengkapi dengan alarm sehingga dapat menekan jumlah korban jiwa. Penyebab kebakaran masih perlu diselidiki lebih lanjut. Waspada kematian mendadak akibat penyakit kardiovaskular seiring penurunan suhu. Menurut statistik Ditjen Peningkatan Kesehatan HPA, kematian akibat penyakit kardiovaskular jauh melebihi kanker paru dan kanker hati. Dan penyebab utama penyakit kardiovaskular adalah tingginya tekanan darah, kadar gula dan lemak darah atau lebih dikenal dengan istilah 3 tinggi. Terutama kadar lemak darah tinggi kalau tidak terkontrol dapat menyebabkan kematian mendadak akibat infark miokard. Saat cuaca dingin seperti ini, hati-hati penyakit kardiovaskuler. Bapak Chen, seorang pekerja kantoran usia 40 tahun, tidak menganggapi serius bahwa ia mengidap hiperlipidemia. Hingga suatu hari tahun lalu, ia tiba-tiba sesak napas dan sakit tenggorokan setelah olahraga. Usai pemeriksaan kesehatan, ditemukan penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh pembekuan darah. Ia menjalani operasi darurat untuk memasang 3 stent jantung. 我是会喉咙痛，如果这个情况再持续再激烈运动的话，那我会有类似像胸闷的这个症状。 Angka kematian warga Taiwan akibat penyakit kardiovaskuler jauh melebihi kanker paru-paru dan kanker hati. Penyebab utama penyakit kardiovaskuler adalah tingginya tekanan darah, kadar gula, dan lemak darah yang disebut sebagai 3 tinggi. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa resiko penyakit kardiovaskuler akibat 3 tinggi masing-masing adalah 1,8, 1,5, dan 1,4 kali lebih tinggi dan menewaskan 1 orang setiap 7 menit dan 34 detik. 血中的浓度过高的时候，就容易沉积在血管壁里面，那也因而造成所谓的动脉粥状硬化，那就会造成血管的质变，还有堵塞的状况。 Lemak darah tinggi adalah faktor utama penyebab penyumbatan dan pengerasan arteri. Saat ini layanan pemeriksaan kesehatan rutin tersedia bagi warga di atas 40 tahun setiap 3 tahun sekali. Bila ada gejala penyumbatan pembuluh darah seperti sesak napas, nyeri dada, dan kesulitan bernapas, harus segera berobat. Menanggapi meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, AS dan Jepang melakukan latihan gabungan Iron Fist di Kyushu dan Okinawa pada tanggal 25. Latihan gabungannya menurunkan 2.000 personel dari kedua pihak ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Kepulauan Nansei, Jepang. Marinir Amerika Serikat mengoleskan kamuflase dan bersiaga di hutan untuk latihan pendaratan dan tempur darat. AS dan Jepang meluncurkan latihan militer gabungan tinju besi atau lebih dikenal sebagai Iron Fist di Kyushu dan Okinawa pada tanggal 25 sebagai persiapan untuk menghadapi meningkatnya ketegangan yang disebabkan TPR Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Latihan serupa selalu diadakan di AS dan ini adalah kali pertama secara khusus diadakan di sebuah pulau di prefektur Kojima, Jepang dengan tujuan memperkuat pertahanan sisi barat daya Jepang, namun juga disinyalir sebagai tindakan menargetkan Tiongkok.
Banyak turis yang merasa biaya tinggal di hotel Taiwan relatif tinggi. Menanggapi hari ini, Menteri Transportasi dan Komunikasi MOTC menjelaskan ketika jumlah turis internasional mencapai 12 juta pada setiap tahunnya, kekosongan hari biasa bisa tertutupi dan kemungkinan penurunan harga akan menjadi lebih besar. Namun sebagian pemilik hotel mengatakan pemerintah tidak memasukkan faktor kekurangan tenaga kerja dan meminta pemerintah untuk menghormati mekanisme pasar. Harga hotel di Taiwan selalu menjadi topik hangat di kalangan wisatawan. 像我们去日本或者是去韩国，一般家庭房可能大概不会超过1万块，大概可能8000上下的价钱。但是在国内，你如果是说因为带小朋友出去要一个比较好一点的环境，其实大概都是要上万块。 Dalam 3 kuartal pertama 2023, rata-rata harga hotel wisata domestik adalah $4.626 per malam. Sedangkan rata-rata harga hotel wisata di Kabupaten Nantou adalah $14.668 per malam atau lebih mahal 3 kali lipat dan termahal di seluruh Taiwan. Menteri Transportasi dan Komunikasi menyebutkan bahwa target turis asing tahun ini adalah 12 juta yang diharapkan dapat mengisi kesenjangan industri pariwisata dan akomodasi pada hari kerja. Jika ada turis di hari biasa dan hari libur, harga kamar selama masa populer berpeluang diturunkan. 呼吁政府可以尊重市场机制，这个市场给的这个房价的价格，人力不足，那原本可以开 所有的房间来卖的，变成因为人力的考量，所以我可能仅开5成或6成的房间来卖。 Ditjen Pariwisata menilai pasar hotel di Taiwan bertahap menjadi lebih terklasifikasi. Ditambah dengan kenaikan harga bahan baku dan upah pokok, pihaknya akan membantu pelaku usaha meningkatkan layanan di masa depan agar mereka bisa memasuki pasar internasional dan meningkatkan skala wisatawan. World Orchid Conference ke-23 dan Taiwan International Orchid Show akan diadakan di Tainan pada waktu bersamaan untuk pertama kalinya pada tahun ini. Spesies yang dipamerkan pada kedua ekspo ini diperkirakan akan menciptakan peluang bisnis puluhan miliar dolar Taiwan. Warna-warni bunga anggrek yang melambangkan warna bendera dari 62 negara peserta hasil reka citra nanoteknologi ini menjadi sorotan utama. World Orchid Conference yang digelar setiap 3 tahun akan diadakan di Tainan untuk pertama kalinya sejak dimulainya Expo 70 tahun yang lalu, yang bertepatan dengan waktu digelarnya pameran anggrek internasional Taiwan dan festival lentera sehingga membuat Tainan semarak dengan acara dan kegiatan. Anggrek Taiwan memiliki prestasi ekspor yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, pesanan anggrek pada masa pameran melebihi 10 miliar dolar Taiwan. Tahun ini, dengan adanya dukungan 2 pameran anggrek besar, prestasi anggrek Taiwan diharapkan lebih baik lagi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Taman Papan Luncur di Dubai. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.